Hari ini bersama Tisa Biani. Halo Tisa. Pertama kali kita ketemu syuting Cinta Dalam Kardus. Benar. Kamu masih ingat gak sih? Masih ingat, aku perannya jadi anak SD. Iya, karena kamu memang SD waktu itu. Enggak. Waktu itu, wah aku lupa sih bang. Itu Kamu kan tepatnya 2013 masih kecil ya? banget deh. Iya. 2013. 2013. Umur berapa kamu tuh? 2013 berarti aku 11. Ya Allah, bener lagi masih SD. Masih, oh iya mau ujian masuk SMP. Ih, kamu masih kecil banget. Asli bang, jadi pacarnya Bang Radit ya dulu. Iya, Miko ininya. Miko. Kayak apa namanya? Gebetan waktu SD ceritanya. Terus apa? Pakai payung, payung. yang kardus-kardus semua gitu kan. Karena kan Cinta Dalam Kardus kan. Gitu. Itu film keberapa pas umur 11 tahun? Cinta Dalam Kardus tuh kalau nggak salah film keempat sih kayaknya. Kamu udah banyak main film ternyata ya? Alhamdulillah, film keempat. Dimulai dari umur? Dari dulu tuh awalnya sebenarnya sinetron dulu bang. Oh. Dulu sinetron dulu. Terus Sinetron apa? Sinetron tuh itu juga buat bulan puasa. Jadi yang 30 episode itu loh. Karena strippingan. Strippingan. Karena kan masih sekolah jadi susah izinnya segala macam. Jadi ngambilnya yang fleksibel. Berarti kamu dari kecil udah depan kamera ya? Udah. Dari sebelum sinetron apa? Teater kah atau? Sebelum sinetron iklan. Astaga. Sinetron Umur iklan, berapa? majalah. Ingat banget sih pertama kali ketemu kamera tuh 3 tahun. Anjir. Kamu punya ingatan itu? Ingatan pertama kali syuting ada ingatan itu ada? Kalau pas foto-foto ya enggak sih bang. Cuman aku pernah ngeliat tuh ada di satu majalah. Terus tulisannya anak 2 tahun. Terus mukanya aku dikasih tahun mama gitu. Tulisannya anak 2 tahun maksudnya apa? Tulisannya? Jadi kan kalau di majalah tuh ada kayak spesialis umur-umur tertentu tuh. Misalnya kayak ada majalah anak sih lebih tepatnya. Majalah anak misalnya kayak nih contoh umur 2 tahun, umur 10 tahun. Ini contoh umur 2 tahun? Artikel untuk 2 tahun, bayi 2 tahun. Oh. Terus ada artikel yang kayak 5 sampai 10 tahun gitu. Oh, artikel buat anak 2 tahun, ilustrasinya kamu. Gitu. Fotonya pakai kamu. Iya, lagi ngempeng. Lagi ngempeng. Kamu dari 2 tahun udah masuk majalah. Iya. Gimana bisa? Maksudnya kayak apa mama aktif banget daftarin casting, foto apa gimana? Pada saat umur 2 tahun itu aku nggak tahu ya karena kan aku nggak tahu detailnya kayak gimana, tiba-tiba muka aku ada di situ aja gitu. Yeah. Terus aku juga nggak ada background keluarga yang memang ada di seni gitu. Jadi aku tahu detailnya itu pas aku TK gitu. Okay. Ada kenalan Dea Imut. Dia mau tahu. Dia Imut, dia tuh pada zaman itu lagi hits lah gitu sinetronnya, terus punya production house. Punya PH. Punya PH. Terus aku karena aku dari dulu emang suka banget tampil, sering ngaca, sering pakai joget-joget sendiri di depan kaca. Jadi tetangga aku tuh semua udah tahu gitu. Oh nih Tisa nih suruh casting aja tuh gitu di PH-nya Dia Imut. Ya udah akhirnya sampai sekarang. Tapi kan dari yang foto ngempeng 2 tahun itu kan kamu cuma diem di foto kan? Diem dong bang, iya kan? Cuma foto gini terus ada ngempengnya gitu. Tapi kan yang lain kamu butuh pose, butuh acting. Nah pertama kali pose acting depan kamera itu yang sama PH-nya Dia Imut? Iya. Oh. Ingat banget tuh casting pertama kali ketemu orang ibaratnya apa ya? Orang di luar dari rumah gitu. Pertama kali di situ. Berarti kamu umur berapa tuh? Yang Dia Imut? Kalau Dia Imut berarti sekitar 4 tahun 5 tahun lah. Buset, seumuran lebih muda dari anakku malah. TKB ya berarti ya? Iya TK, masih TK. Udah pede tuh kamu. Udah pede. Udah sih kebetulan bang. Udah ya? Udah nggak tahu kenapa tuh aku juga bingung kok. Kayak gimana? Kayak misalnya, ayo senyum Tisa, senyum gitu. Aku inget ya tepatnya tuh aku disuruh sama Dia Imut sama si orang castingnya bilang kayak gini, Tisa acting nangis, Tisa acting marah. Terus? Tisa acting sedih. Ya udah aku ngelakuin 4 tahun sebisa mungkin iya. Kayak Tisa acting sedih. Gitu. Terus acting marah. Terus acting ketawa. Ya udah aku ikutin semaksimal mungkin aja gitu yang aku bisa. Di rumah ada main kayak gitu? Kebetulan emang suka nonton film, suka nonton sinetron, terus jadi mempraktekkan di depan kaca itu bang. Oh gitu. Jadi berarti sendiri mempraktekkan depan kaca sendiri, nggak mama papa kayak ayo kita latihan nangis, latihan ini enggak? Enggak sama sekali, makanya mama papa aku bingung kok nih anak bisa sendiri acting ya gitu. Ya mungkin emang udah bakatnya, passionnya ke arah sana gitu. Oke, keterima tuh di Dia Imut? Enggak. Oh enggak? enggak keterima. Aku beratusan kali ikut casting gak keterima-terima bang. Sampai ada satu momen keterima gitu. Oh berarti Dia Imut gak keterima, ikutan lagi banyak karena, nih. Banyak, karena aku kebetulan emang suka kan. Terus orang tua juga ngedukung apa yang aku suka, jadi enak tuh jalannya. Nah akhirnya tembusnya di ada satu iklan bang.
Bang. Itu pertama kali aku syuting, seingatku ya pertama kali aku syuting. Kebetulan kalau iklan kan dulu ada nominasinya gitu kan, ada kandidatnya. Tahu. Kandidatnya itu orang-orang bule semua, anak-anak bule gitu. Terus kan aku kan pribumi jadi aku sempet kalau iklan kan apa ya, ibaratnya rata-rata nyarinya tuh harus yang bener-bener looknya tuh apa ya, ibaratnya tuh kayak bule gitu. Terus udah nggak pede lah, udah paling aku nggak kepilih lagi nih mas, seperti yang udah gitu. Ternyata alhamdulillah kepilih. Nah pas kepilih gimana? Jadi seneng atau malah deg-degan, malah mules? Jadi seneng lagi, pengen syuting lagi, malah sekolah. Karena udah tahu itu ya. Udah tahu gitu. Oh nih enak nih syuting nih, kayak main-main aja nih, nggak belajar. Waktu itu rewardnya apa? Dikasih mainan kah atau dikasih liburan sama si mama? Kebetulan nih bang, nih pengalaman pribadi, pengalaman yang menurut aku wah ini kenangan banget gitu. Jadi itu iklan tuh waktu dulu udah ada kayak billboardnya segala macam. Jadi alhamdulillah pertama kali dapet iklan langsung dapet semuanya all media. Kesempatannya all media. Jadi aku beliin mobil waktu itu. Anjir. Umur berapa tadi? 6? Umur berarti iklan berapa? 6 lah ya, 6 sekitar 6 tahun kamu beli mobil? Iya. Tapi mobilnya juga mobil yang bisa pada harga segitu bang. Ya mobil mah mobil juga paling murah berapa? Iya. Astaga. Jadi itu pengalaman pertama yang jadi kenangan buat aku. 6 tahun main iklan dapat mobil, gile. Berapa lama mobilnya kamu pakai itu? Sedih nggak pas dijual tuh? Pasti udah nggak ada kan? Udah nggak ada kali. Kan mobil pertama kan dari mobil keringat pertama sendiri. Itu kan usaha casting pulang pergi pagi. Terus pulang malam, kadang juga tiba-tiba karena ngantri full, terus tiba-tiba suka udah ya castingnya ditutup, dilanjut besok ya gitu. Jadi emang berusaha banget untuk dapat satu kesempatan itu gitu. Berarti dari iklan bank itu udah mulai mendapatkan popularitas belum? Ya belum lah bang. Belum. Kalau ya? Iklan kan cuma syutingnya doang ya lama, cuma 15 detik doang tayangnya. Enggak, maksudnya kayak di sekolah anak-anak SD lain, oh kamu di iklan ini gitu enggak ya? Paling sih taunya aku suka izin buat syuting aja sih gitu. Suka izin buat syuting. Terus kadang ada beberapa hari tuh nggak masuk karena harus kerja, harus syuting, harus casting gitu. Tapi perjalanannya tuh lumayan jauh juga ya untuk sampai akhirnya kamu main di 2 film yang secara jumlah penonton tuh gede-gede banget ya. Kan 2 tuh highlightnya. Ya tapi kan udah kejar sama Jumbo ya. tapi tetap aja mau kejar sama Jumbo, kamu main di agak lain kan? Agak lain dan KKN. Sama KKN kan. Iya. Itu kan tadinya sebelum ada Jumbo kan emang 2 yang paling atas. Cuma kan kamu ngawalinnya bener-bener dari casting banget. Ya kita ketemu juga kamu syuting di Cinta Dalam Kardus kan masih sekolah. Akhirnya kamu nge-break di situ. Cuman ketika main di 2 film itu, karena sebelum ada Jumbo kan dia nomor 1 nomor 2. Yoi. Itu bikin apa tuh? Apa pintu karir jadi kebuka lagi kah atau gimana? Kalau aku malah biasa aja nggak? Kalau aku pribadi jujur aku nggak ngerasain apa-apa ya, karena aku ngerasa oh ya udah penonton banyak itu nggak bisa selamanya kok. Buktinya sekarang udah Jumbo sekarang naik segala macam gitu. Tapi mungkin pendapat orang-orang di sekitarnya aja sih gitu, pressure-nya, terus kayak judge dari orang-orang, oh Tisa kalau main film nih penontonnya pasti laku. Nah itu kan jadi pressure buat aku, padahal belum tentu gitu. Itu kan sebenarnya untung-untungan aja bang gitu. Cuman ya itu jadi pressure sih. Kalau nggak laku jadinya kena ke akunya gitu, jadi sedih. Oh, karena kayak udah punya winning streak nih. Udah punya itu gitu, pegangan itu. Jadi karena aku melihat itu sementara aja gitu, kayak gini buktinya ada yang naik lagi. Naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang turun, jadi ya udah gitu. Karena kamu panjang juga kali ya perjalanan itu ya dari benar, awal. Benar, pernah gitu. ngalamin film yang benar-benar gak ditonton sama sekali, film yang banyak penonton, film yang udah lewat gitu aja. Jadi penonton banyak menurutku bonus aja gitu. Tapi di sekolah ketika udah mulai sinetron baru dapat tuh popularitas itu tuh, kayak orang pada ngomongin, ada yang minta foto di sekolah, itu baru kenanya di situ di sinetron. Ada beberapa yang support, ada beberapa yang suka gitu. Oh teman sama aku ada beberapa juga yang justru kebalikannya gitu. Maksudnya kebalikan tuh? Karena kan posisinya ibaratnya kan aku udah melakukan kegiatan di luar sekolah gitu, nggak seperti teman-teman aku pada umumnya gitu. Mereka fokus belajar, mereka fokus kerjain PR segala macam. Aku ada kegiatan lain gitu. Jadi itu justru tantangan menurutku. Kenapa? Karena
ada beberapa yang nggak nerima gitu akan kesempatan itu gitu. Bahwa kamu sekolahnya jarang-jarang gitu maksudnya? Atau bisa pendapat itu, bisa juga kayak kok dia bisa sih ya izin terus kok dia bisa sih kita masih fokus belajar, kok dia udah menghasilkan uang sendiri gitu. Kadang-kadang ada aja ya orang yang kayak gitu. Ada kayak gitu. Ada orang yang kayak ngerasa bisa tersaingi atau ngerasa beda aja gitu. Sama kayak ceritanya istriku tuh si Anissa dulu pas dia jadi model di majalah juga kayak gitu, di sekolahnya dia ada aja yang ngomongin, ada yang ini. Pasti. Karena kita dapat kompensasi sendiri gitu kan dari sekolah. Dari sekolah. Gitu. Tapi itu ngebuat masa kecil kamu, masa muda kamu seperti apa ya untuk sebagian besar porsinya dihabiskan di tempat syuting ya? Karena itu kan orang gede semua kan. Apalagi kita syuting Cinta Dalam Kardus kan. Aku masih Cimi, iya. Terus syuting sama orang-orang nggak ada, anak kecil lain kan nggak ada. Ada lagi Miko. Oh iya, pemeran ininya. Yeah. Apa ngebuat kamu ngerasa apa tuh? Justru setelah aku pikir-pikir kayaknya emang ini dunia aku deh Bang. Gitu, maksudnya gimana? Kayak aku ngerasa ya udah nyaman aja di dalam dunia persyutingan ini gitu, di dunia seni ini. Justru kalau misalnya aku lagi nggak ada syuting, nggak ada kerjaan, terus di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kok kayak kangen gitu. Untuk datang ke lokasi karena udah nemuin oh ya udah emang habitnya ke lokasi terus ketemu sama teman-teman yang lebih tua gitu. Nah itu ketemu orang yang lebih tua itu ngebuat kamu jadi sama yang muda-muda yang maksudnya seumuran kamu tuh iya, ngerasa nyambung, lebih nggak nyambung apa gimana nggak sih? Awal-awalnya kayak gitu. Oh iya. Awal-awalnya kayak gitu. Apalagi waktu mulai masa transisi. Actingnya udah nggak jadi pemeran anak lagi nih. Actingnya udah jadi remaja. ABG waktu masih SMA tuh aku kan udah mulai ya peran-perannya udah romance, pasti ketemu sama teman-teman seumuran segala macam. Itu udah agak mulai kaget sih untuk bisa adaptasi sama anak seumuran. Karena biasanya kan perannya jadi anak kecil terus dimanjain sama yang lebih tua gitu. Sekarang kayak harus gaul sama teman seumuran ternyata nggak semudah itu ya gitu. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Ca, Papa habis makan juga, Ca. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan sih. Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Itu kenapa di salah satu podcast kamu bilang apa nggak percaya temen? Ya nggak percaya temen. Itu maksudnya gimana sih? Nggak percaya temen, sebenarnya ada satu kejadian sih Bang. Jadi karena aku tuh orangnya dulu tuh oversharing, gampang cerita sama orang. Suka cerita sama orang. Gampang cerita gitu, punya masalah apa, terus kayak lagi senang apa tuh pasti cerita gitu. Bahkan ke orang baru sekalipun aku cerita gitu. Nah terus ada satu momen, nih orang ini gampang gitu menceritakan bahkan pengalaman pribadiku yang menurutku rahasia banget nih. Dibocorin gitu. Sama satu orang ini gitu. Mungkin bisa jadi lebih dari satu orang gitu, cuman aku nggak nyadar aja gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ kayak mulai dari situ kayak membatasi diri. Dengan semua orang? Ya gak gampang percayalah intinya gitu. Jadi tapi lebih itu emang suka kayak gitu ya. Kadang-kadang kita punya teman, terus temen yang ngelakuin apa, kita jadi kayak gue malas deh temenan-temenan lagi, ya gak sih? Iya, karena kita mungkin terlalu nyaman, dibuat nyaman sama dia, jadi kita gampang cerita. Terus kita gak sadar gitu bahwa dampak kita cerita itu bisa diceritain lagi ke orang lain gitu. Tapi pada saat itu kamu taunya gimana? Tiba-tiba ada yang cerita ke kamu bahwa ya lo emang bener gini ya gitu? Iya, ya kaget lah Bang gitu. Kaget karena posisinya apa ya, aku tidak menyadari bahwa perilakuku tuh oversharing pada saat itu. Terus setelah aku kayak ibaratnya introspeksi, ini salahku apa ya gitu, kok bisa orang-orang dengan gampangnya membodohi
dengan gampangnya memanfaatkan kejujuran aku, ya akhirnya dari situ aku mulai membatasi diri, terus pilih-pilih teman, terus kalau mau cerita juga rata-rata ke orang-orang yang memang aku percaya dan rata-rata yang udah kenal lama banget gitu. Tapi kelompok pertemanan kamu sekarang apa? Nggak terlalu gede kayak dulu gitu? Nggak banyak. Cuman yang kecil aja gitu ya? Iya, rata-rata justru aku malah banyak ceritanya sama keluarga. Sama alhamdulillah mama aku, terus kakakku, sama pacarku itu menurutku lebih nyaman sih untuk diceritain gitu. Oke. Nah, untuk di film sendiri kamu ada kepikiran mau ngambil peran apa yang kayaknya nih gue pengen ini tapi nggak pernah dapet gitu? Sebenarnya aku udah mulai bosen peran jadi anak sekolahan. Oh, oke. Sekolah masih SMA atau? SMA aja aku udah mulai bosen bang. Kenapa? Tapi kan umur kamu juga bukan SMA lagi kan? Udah bukan SMA lagi. Kamu berapa sih umurnya? 23. Wih, masih muda banget. Masih muda banget. Kan dulu ketemu Bang Radit kan memang masih kecil banget. Iya, aku pikir setelah bertahun-tahun kamu udah kayak tadi aku pikir ya 28, 29. Aku pikir karena kan ketemu kamu udah lama. Iya benar-benar. 2013 tuh baru loh Bang. Iya sih. 11 tahun lah. 12 lah. Astaga, kamu masih muda banget. 23 tahun. Astaga. Oke. Ya. Apa berarti udah bosen tuh peran seragam tuh, SMA? Bang. Kenapa? Karena mentok-mentok di situ-situ aja ceritanya, romance, terus gemes-gemesan lagi gitu. Ya gitu. Gemes-gemesan aja, pengen sesuatu yang lebih menantang gitu. Apa thriller, horor yang maksudnya kamu yang jadi ininya, yang jahatnya atau? Mungkin thriller terus action yang emang bener-bener menantang, terus yang di luar dari kebiasaan aku di acting gitu. Oh, kayaknya seru kalau kamu punya peran pemilik pemilik shelter kucing. Mohon maaf ya Bang Radit, takut kucing. Kan menantang. Nah, itu menantang tuh. Menantang. Benar. Ih, sumpah aku takut banget kucing sama sekali. Kamu sendiri, terus setiap satu frame itu ada 20 kucing di sekeliling kamu. Terus aku dengan coolnya mungkin aku duduk di situ gitu ya, menjaga kucing-kucingku. Iya, itu gitu ada di leher. Aku mendingan kecoa 2000 ya guys dibanding kucing 2 gitu ya kayaknya ya. Enggak, kenapa kamu takut kucing? Kucing itu binatang yang paling aku seneng, itu menyenangkan, lucu banget. Justru karena dia responsif kali ya, maksudnya responsif? Peka gitu. Kan kadang ada beberapa hewan yang kita lakuin apa terus dia kayak diem aja gitu. Kucing kan kita sentuh aja udah bisa respon dengan spontan uhuy gitu. Tapi kan dia gini kayak manja, kadling, suka kadling. Iya, mukanya dikasih ke tangan kita kan buat ninggalin bau-baunya gitu kan, gitu. Iya. Itu kamu nggak suka? Apa karena aku trust issue ya sama orang, jadi trust issue juga sama kucing. Kucing nggak bisa bocorin rahasia kamu kan? Nggak bercanda. Emang ada kejadian. Jadi ada momen waktu itu aku masih SD lagi makan, terus aku nggak tahu dari mana tuh tiba-tiba ada kucing liar. Padahal aku makannya di rumah sendiri kayak di teras rumahnya gitu, di outdoor. Tiba-tiba kucing lompat ke makanan aku, ke piringku, terus piringnya jatuh, terus aku jadi kayak trauma gitu. Oh, sebelum itu nggak takut sama kucing? Biasa aja, kayak udah ngeliat kucing lewat-lewat ya udah biasa. Karena kaget dikagetin itu ya? Dikagetin itu, terus aku jadi kayak trauma nggak bisa kayak nggak bisa ngeliat kucing lagi. Nah, anakku itu umur 6 sama umur 5 tahun lalu itu mereka sempat nggak berani megang kucing kita karena ada satu namanya Ciro, dia kucing Bengal yang totol macan gitu. Yang nggak ada kulit itu? Nah itu Sphinx. Oh, itu Sphinx. Aku juga ada di rumah. Nah tapi yang Bengal ini bandel. Dia pokoknya suka lari, suka apa. Nah kadang-kadang suka kena kaki dia. Lumayan takut jadinya. Tapi dan selama setahun kita juga nggak terlalu sering deketin karena kan anaknya takut. Suatu hari mereka memberanikan diri buat ngelus dan akhirnya tahu bahwa ternyata nggak ada apa-apa, dipegang doang nggak apa-apa. Tapi itu takut banget pas mereka mau megang. Pelan-pelan, lama-lama kok dia berani sendiri. Sekarang setiap pulang sekolah dicariin itu kucing itu. Si kucing itu? Iya, Ciro atau yang satu lagi yang nggak ada bulunya, Bitsy. Nah, kamu kan kucing lompat ke piring, terus kamu takut. Efeknya memang kayak gimana? Maksudnya kayak ngelihat mata aja nggak berani atau apa megang aja nggak apa gimana? Iya,
seperti tadi aku bilang trust issue. Jadi kalau misalnya ada kucing, wah ini dia mau ngapain nih? Wah, langsung dia mau gitu. Langsung gitu. Misalkan aku kan gitu ya? sering makan di angkringan kan bang, otomatis tuh ketemu kucing, ketemu kucing doang sih, bukan anjing ya. Kalau anjing berani? Kalau anjing masih oke. Anjing-anjing kayak apa ya, yang kayak kecil ya, yang putih-putih yang lucu, anjing-anjing lucu. Kalau anjing besar ya nggak berani. Anjing besar juga nggak berani. Kurang berani. Pokoknya kayak serangga aku berani, kayak kecoa, cicak. Oke. Kalau kucing deketin, nyenderin badannya ke kaki kamu takut? Takut, apalagi kayak manja-manja gitu. Takut banget sumpah. Apa teriak atau apa? Sama kayak Prilly ya, Prilly juga takut bisa, kucing. Aku bisa sampai misalnya aku lagi di angkringan gitu, misalnya dia deketin aku bisa naik kursi bang. Bodoh amat itu diliatin orang, mau di kayak diketawain, bodoh amat, yang penting aku ngerasa aman gitu. Iya. Gila sih, emang aku tuh takut banget. Apa cakarnya juga, takut dicakar, takut apa kali ya? Takut dicakar, terus kayak geli aja kan, dia mau ngapain aku nih, gitu. Kalau gitu binatang favoritmu apa? Binatang favorit, apa ya? Ada emang? Aku jujur nggak punya peliharaan ya. Tapi kalau misalnya disuruh memelihara, kura-kura kayaknya lucu. Kura-kura tuh bisa ngapa-ngapain. Tapi bisa dirawat. Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Itu cuma gini-gini aman doang. Kan, dong? Udah aman kan? Gak menyentuh aku kan? Aman sih. Emang anaknya tidak suka menantang adrenalin. Oh, nggak suka binatang juga. Maksudnya nggak suka binatang yang gimana-gimana gitu. Biasa aja lah gitu. Ikan suka. Ikan oke lah, masih kan oke. Pokoknya yang nggak berdaya lah ya. Yang nggak berdaya lah. Kukang. Apaan tuh kukang? Kukang yang itu yang pelan gitu. Ya pokoknya tidak bisa respon secara cepat lah. Gak tahu bang, maaf ya. Kelinci masih lucu lah. Tapi ini dia mirip-mirip kucing sih sebenarnya. Jadi takut nggak? Gak setakut kucing intinya. Oke. Kalau kucing tuh nggak tahu kenapa ya. Aneh juga Serem banget deh pokoknya. Aneh juga ya. Mungkin Bang Radit harus mengendorse aku kucing supaya melatih kan. Bener ya? Jangan. Bener ya? Aku bisa ngirim loh. Aku kirim satu loh nanti melatih ke rumah. Gitu kan, biar kayak anaknya Bang Radit kan. Iya. Harus dilawan kan ketakutan itu kan. Ya tapi kalau kamu takut susah juga ya. Cuman si Anissa istriku itu dulu sama kayak kamu, takut sama kucing karena dia mukanya jahat, kata dia gitu, kayak mukanya serem. Suatu hari dia main ke rumahku, terus nih kucingku yang lama namanya Pink tuh, waktu dulu masih hidup, sekarang udah enggak. Si Anissa ke kamar mandi, ternyata si Pink nungguin dia keluar dari WC. Begitu Anissa keluar kan agak-agak takut tuh, nah si Pink tuh ngikutin dia terus. Nah dia ngerasa dijagain. Rasa kayak ini binatangnya perhatian juga ya sama aku gitu. Nah, akhirnya jadi suka. Pinknya bisa nyanyi tapi bang. Kenapa harus nyanyi? Kan itu lagu Just Give Me a Reason. Penyanyi bang namanya Just Give Me a Reason. Ya ini tadi kan nggak tahu kukang. Ada age gap yang ya, lumayan jauh ya antara 2-3 ya. Tapi fun fact, aku ular malah oke. Oh ular oke. Iya jadi waktu di leher nggak apa-apa. Ya asal dijagain juga sih, cuman maksudnya masih berani gitu. Jadi waktu syuting KKN kan harus berhadapan dengan ratusan ular tuh. Karena emang hantunya tuh ular lah ceritanya gitu kan. Terus ya itu harus megang ular dan harus berani gitu sama. Awalnya takut nggak ketika di skrip disuruh megang ular? Wah takut gitu. Aku bukan megang sih, lebih tepatnya ularnya tuh di depan kakiku persis. Jadi ceritanya aku lagi kesurupan, terus aku melihat si ular itulah di depan kakiku persis. Jadi satu frame tuh sama kamu kan? Frame. Dia ada ular di kaki. Iya. Pas baca skrip takut. Tapi pas workshop kayak udah gitu. Ternyata. Nah itu bisa berarti. Makanya. Berarti buat kamu tuh lebih horor kalau di KKN di desa itu hantunya hantu kucing. Iya kan, dia mandi terus ada kucing-kucing berenang. Iya lagi bener. Jadi jangan ya hantunya kucing ya guys, kalau aku yang main ya. Please, kucing. Ular gak apa-apa. Oke, terus kamu sekarang lagi mau rilis EP. Benar sekali. Kan EP pertama udah ya waktu itu ya? Belum, jadi aku dulu baru single-single aja bang. Awalnya single-single. Awalnya single-single. Sekarang EP. Kenapa kamu jadi ke musik? Maksudnya kayak apa, emang hobi juga kah atau? Emang sebenarnya dari dulu suka nyanyi, suka main gitar. Nah terus abis itu waktu itu diajakin label, ya udah gas akhirnya nyanyi aja gitu.
Nah itu awalnya sama label itu hanya single-single aja awalnya nyanyi. single-single. Sekarang kayaknya butuh sesuatu yang lebih berkembang lagi nih, langsung aja rilis 4 lagu gitu. Jadi kemarin pas break langsung rekaman. Kira pas Juli mau rilis nih gitu. 4 lagu itu ada yang dicicil juga kah keluar single-singlenya atau langsung sekaligus? Ada. Jadi satu lagu yang emang bener-bener aku suka banget, namanya Apakah Kita Hanya Bercanda. Apakah kita hanya bercanda? Tanda tanya. Tanda tanya. Judulnya liriknya aku yang nulis dan bener-bener apa ya ibaratnya aku suka instrumennya gitu. Kayak itu yang aku jagoin banget. Oh, produsernya siapa? Produsernya itu namanya temanku juga, Evan sama Emong. Oke. Nah, berarti kamu nulis liriknya? Nulis lirik jadi bantu sama Evan sama Emong juga gitu. Cuman ide ceritanya aku gitu. Gimana sih caranya tuh? Jadi kayak kamu nyari dapat temen produser. Yap. Terus apa? Ayo, gue mau bikin lagu nih. Apa gimana? Sebenarnya dia itu ibaratnya kayak apa ya? Partner songwriting awalnya. Oke. Gitu. Terus dia jago main gitar dan juga jago bikin musik. Terus aku bilang aja kayak kenapa enggak lo aja gitu yang langsung produksi lagu itu gitu. Oke, partner songwriting artinya tadinya kamu sama dia cuma aja. nulis lagu bareng. Nulis bareng terus bikin nada segala macam gitu. Pernah dilakukan sebelumnya sama dia? Belum. Ini first time banget. Terus jadi aku apa ya? Dan pengalaman pertama juga aku nulis lagu bareng apa ya ibaratnya bareng orang tapi difasilitasi sama label gitu. Terus akhirnya ya kenapa nggak dia aja gitu kan dia udah jago banget gitu. Aku tuh seumur-umur karena aku bikin lagu juga ya, cuman aku seumur-umur nggak pernah kepikiran buat bikin lagu bareng orang. Karena aku nggak ngerti proses kreatif yang baiknya tuh kayak gimana kalau berdua. Kerjasamanya lah ya. Iya, takutnya kayak ini cocok apa enggak apa segala macam. Bener sih. Nah nyari awal feeling bahwa ini gue cocoknya gimana caranya? Sebenarnya itu apa ya menurutku chemistry sama aja kayak kita main film sih bang. Ada beberapa lawan main yang kayaknya kurang cocok deh gitu untuk bangun chemistry segala macam. Dan aku workshop juga bukan sama dia doang gitu. Ada beberapa orang yang emang aku coba bikin lagu bareng gitu. Ternyata nggak masuk nih, nggak connect. Gitu. Nggak connect-nya tuh gimana? Nggak connect ibaratnya saling ego masing-masing aja. Dia pengen nulis sendiri, terus kalau misalnya aku kasih pendapat dia nggak suka, terus aku pun juga sebaliknya gitu. Jadi kita sama-sama berperang dengan ego kita masing-masing. Karena selera beda? Selera beda. Oh, I see. Nah kalau yang ini dia tahu maunya aku juga tahu maunya dia gitu. Oke. Gitu. Oke, terus gimana? Datang apa ke studio, ke rumah, ke mana? Datang ke studio. Studio terus? Terus bikin lagu cepet. Dan aku tuh yakin banget kalau bikin lagu cepet biasanya. Oke, maksudnya kita bener-bener suka sama lagunya gitu. Apa itu chord dulu? Tema. Berarti tema dari kamu? Temanya dari kita bertiga. Tapi aku bener-bener apa ya ibaratnya? Awalnya aku dulu, terus tiba-tiba kayak oh iya nanti kayak dilanjutin sama mereka. Oh iya nanti sini nanti kesini, ini kesini aja gitu. Temanya apa berarti yang bercanda ini? Apakah Kita Hanya Bercanda itu temanya tentang hubungan yang sudah lama, terus tidak dikasih kepastian. Kan banyak tuh sama anak-anak zaman sekarang, ya kan? Itu Gen Z banget ya? Gen Z banget. Terus habis aku bilang itu kita bikinin aja, terus si partner songwriting aku kayak oh iya nanti ceritanya dibikin kayak gini aja gitu. Jadi kayak bikin skenario. Gitu. Oke, terus ya gue ada keresahan nih soal orang punya hubungan lama nggak tahu mau dibawa kemana. Iya. Terus HTS. Iya. Udah ceritanya kita bikin kayak gini aja. Yes. Baru ada nada. Terus habis itu aku kasih ref dulu biasanya aku. Oh kamu udah punya chorusnya? Punya chorusnya aku langsung kayak gini. Apakah kita hanyalah bercanda? Langsung disambung-sambungin sama mereka. Nah itu dari gitar. Kamu main gitar, kamu nyanyi. Dia yang main gitar. Jadi si Evan itu tuh jago main gitar. Dia tahu maksudku gitu. Coba nadanya diginiin, terus dia nyari kuncinya. Udah, abis itu. Berarti nadanya kamu bikin tanpa instrumen? Tanpa instrumen. Jadi aku yang nyanyi. Gimana nemunya? Kayak gak tahu ya kak. Ngawang-ngawang gitu. Ngawang-ngawang aja kayak na terus disambungin sama dia. Gitu. Menarik juga ya. Kadang juga ada yang dimulai dari Evannya gitu. Misalnya kayak chorus tuh dia bikin coba nadanya diputar ke sini terus aku yang bikin liriknya gitu. Tapi kalau untuk ref aku ngawang-ngawang. Oke. Buat khusus lagu ini kan kamu bikin refnya dulu, bikin chorusnya dulu.
Habis itu jadilah satu lagu utuh dalam sekali pertemuan. Oh, nah ini yang jagoanmu. Iya, aku suka banget lagu ini. Oke. Gitu. Kenapa? Karena Gen Z banget nih, gitu Kak. Gitu. Iya. Nah itu udah rilis sebagai single duluan dari EP-nya kan? Single duluan dari EP. Ada lagi abis itu? Abis itu ini baru mau EP. Jadi satu doang? Satu doang, terus habis itu langsung EP. Oh gokil sih. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong Gen Z ya, EP, album itu tuh masih ngaruh buat kalian gak sih? Apa sekarang udah dunianya single terus aja gitu? Sebenarnya itu kayak apa ya, nggak bisa ditebak sih Kak. Kayak kadang ada beberapa orang yang emang suka singlenya, ada beberapa orang yang harus dengerin albumnya, apalagi kalau misalnya dia fans banget nih sama artis ini. Gitu. Nah kalau untuk aku yang emang basicnya apa ya, ibaratnya pendatang baru di dunia musik, gitu, aku harus memberikan announcement, perkenalan sama penggemar-penggemar aku yang memang lebih tahu aku di film gitu. Jadi aku kayak kasih kenalan lah sama gue nih, lagu-lagu gue kayak gini, terus warnanya kayak gini. Jadi buat aku pribadi nih pendatang baru di musik penting banget. Untuk gitu. punya EP? Untuk punya EP gitu. Tapi kalau misalnya yang memang sudah lebih lama di industri musik ya itu bebas sih, mau ngapain aja juga kayaknya. Mau single, mau album gitu ya? Udah punya pasarnya masing-masing gitu. Oh, nah tapi kedepannya kamu mau seserius apa di musik? Kamu akan bikin ini main pekerjaan kamu juga, atau masih cuman sekedar passion gue nih mau gue terusin aja gitu? Main pekerjaan sih. Akan jadi gitu. Jadi selang-seling kalau misalnya aku main film terus tiba-tiba dari produsernya mau nawarin untuk jadi soundtrack kan, jadi bisa sekalian harga paket, harga pulang terlampaui gitu. Harga paket ya guys, jadi gak usah nyewa penyanyi lain, langsung aja betul, ya kan. Nah, jadi ntar agak lain 2 ntar nyanyi agak lain jadi soundtracknya kan masuk EP juga tuh. Kamu udah punya bocoran nih agak lain 2? Nggak tahu deh Kak. Nggak tahu deh Kak. Oke. Sebagai orang yang dari umur 11 tahun udah main film ya, bahkan sebelum itu juga, ada kebosanan gak sih sampai umur 23 sekarang ini gitu, mulai jenuh atau gimana gitu? Kalau syutingnya mungkin nggak capek ya. Syutingnya? Bang, kalau syutingnya nggak capek karena emang udah jadi rutinitas aja gitu. Cuman kalau misalnya kadang premier terus kenapa? Diwawancara, photoshoot, tuh ada momen promo promo dengan pertanyaan yang berulang-ulang. Peran kamu sebagai apa? Gitu. Bagaimana cara bisa membangun chemistry gitu? Kadang-kadang yang wawancara juga basa-basi aja. Basa-basi gitu kan. Karena ditunjuk sama medianya. Nah, jadi di bagian itunya karena aku bosen gitu. Karena aku pengennya udah syuting misalnya atau nyanyi, udah habis itu jadi Tisa biasa aja gitu. Karena kadang pekerjaanku kan juga lumayan beraneka ragam ya. Dan film tuh salah satu yang dulu tuh porsi besar dari pekerjaanku juga. Tapi ada satu hal dari film itu yang mungkin apa ya, aku merasakan kenikmatan yang beda ketika ngerjain project-project yang sendirian. Mungkin kan aku orangnya juga penyendiri kali ya. Asik. Introvert. Ya aku orangnya senang sendirian gitu kan. Abis nih Bang energinya kalau ngobrol sama aku. Kan cuma sama kamu. Iya. Aman. Kalau sama 100 orang pusing. Capek. Sehingga kalau di film itu aku ngerasa tuh kerjanya tuh sangat kolektif gitu. Jadi gak cuma kita, tapi ada banyak departemen lain. Ada DP, ada kostum, ada dan lain-lain, dan kita harus punya sinergi kan. Bener, setuju. Nah, sehingga membuat film, series itu tuh melelahkan banget buat aku gitu. Sometimes. Kayak aku bikin Malam Minggu Miko 1, 2, dan banyak banget orang yang nanya kenapa nggak lanjutin ke 3 dan seterusnya. Karena capek banget bikinnya. Aku udah nggak pengen lagi. Proses kreatifnya juga capek kan Bang? Kayak misalnya bikin idenya segala macam. Sebenarnya itu seru. Menulisnya itu pekerjaan yang menyenangkan karena aku sendirian. Mentok-mentok sama developer sih, developer atau berdua atau 3 ya gitu ya. Iya, dan itu solitary gitu, pekerjaannya sendirian di rumah pakai laptop, Zoom. Tapi begitu syuting, astaga capeknya tuh pusing banget gitu, kayak melelahkan buat aku gitu. Nah makanya pekerjaan-pekerjaan lain yang aku lakuin tuh aku seneng kalau aku sendirian, kayak nulis buku atau bikin stand up. Kayak gini nih aman nih Bang. Ini senang karena pekerjaannya solitary buat aku. Aku bisa ngobrol sama kamu, bisa belajar banyak dari kamu juga. Tapi artinya adalah
kamu menyenangi film karena aspek komunalnya itu berarti? Karena seneng rame-ramenya? Atau ada hal-hal lain yang kayak aku nggak sih? Kayak kamu ngerasa kayak, gue kayaknya seneng juga deh bikin project yang sendiri-sendiri di mana gue bisa ekspresinya sepenuhnya gitu. Apalagi kadang kan film punya sutradara dan punya produser kan? Iya. Kayaknya kita agak beda tuh Bang di sisi itu. Oke. Aku tuh justru ngerasa selain itu udah jadi rutinitas aku ya, kayak misalnya ya udah emang ini dunia aku gitu. Aku ngerasa kalau rame itu emang jadi ngerasa ada apa ya? Ada backup aja gitu. Dan ada temennya ada gitu temen ya? gitu. Kalau salah ada yang ngingetin, kalau salah ada yang backupin gitu. Oke. Kalau sendiri tuh kadang mikir sendiri. Aku gak bisa tuh kayak gitu. Iya. Berperang dengan pemikiran aku pribadi tanpa ada adjustment dari orang lain gitu. Oh, tanpa ada yang backup? Tanpa ada yang backup. Ya makanya aku butuh seseorang yang emang bener-bener ada terus gitu. Nah, aku kalau misalnya aku sendirian nggak ada yang backup, itu menyenangkan. Maksudnya kayak, wah gila itu tuh exciting banget. Tapi kamu nonton showku kan? Iya itu. Cerita sialku kan? Nah itu gimana tuh ditonton banyak orang tuh? Oke, pertama pengalaman kamu gimana? Apakah itu show stand up comedy pertama yang kamu tonton? Enggak dong Bang, aku sebelumnya Stand Up Fest udah pernah. Oh kamu nonton Stand Up Fest? Stand Up Fest 2019. Hah? Stand Up Fest 2019? Aku lupa itu namanya apa gitu. Pokoknya intinya aku datang ke satu aula tuh yang kayak gak boleh bawa HP pastinya kan. Terus aku jadi abis syuting laundry show kan main sama anak-anak stand up kan. Laundry show tuh 2019 terus ada stand up yang kayak fest gitu. So aku nonton itu. Kalau penampilan special show, apakah kamu baru pertama kali nonton yang cerita sialku itu yang sejam? Kayaknya itu deh. Sendiri. Bang Radit. Oke. Itu first time tuh aku nonton stand up. Pengalaman lu gimana? Seru nggak? Seru banget ya gitu. Seru banget karena yang dilihat Bang Radit di YouTube sama aslinya beda ya. Kaget ya? Kaget. Ini aja beda nih sama yang di pasti. Panggung. Karena di panggung itu ruang tertutup dan nggak boleh direkam. Oke. Dan ada batas umur, sehingga aku bisa jadi apapun yang aku pengen di sana. Jadi yang sandiwara yang mana Bang? Yang ini apa yang di sana? Nah, itu pertanyaan menarik. Yang aslinya Bang Radit yang mana gitu? Aku merasa dua-duanya orang asli. Artinya kayak bagian diri gue aja gitu. Iya, sama kayak misalnya ada hal-hal yang kita nggak bisa ngomong di depan orang tua kan. Iya. Tapi kalau sama temen kita ngomong kan. Pasti. Tapi kan dua-duanya masih kamu. Oke. Cuman beda konteks. Jadi dua orang yang berbeda lah ibaratnya. Dua sisi. Satu orang yang berbeda untuk dikonsumsi orang-orang yang berbeda. Iya, ngerti. Satu orang yang sama untuk dikonsumsi untuk orang-orang yang berbeda. Ngerti. Jadi kontekstual. Kayak YouTube itu kita nggak pernah tahu siapa yang nonton. Iya. Jadi paling benar family friendly aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Nanti nyokapku nonton, kalau aku ngomong aneh-aneh, sering telepon lagi ya kan. Iya benar. Tapi kalau stand up, saudaraku aja kadang masih suka aku larang. Kayak aku ada kalau di Batak namanya Pak Tua, itu ya kayak saudara dari pihak papaku lah gitu, yang om lah gitu, yang kalau acara-acara keluarga dia yang suka ngasih sambutan, suka nasehatin kita. Berat tuh. Iya, dia nelpon, Dit mau nonton ya stand up gini. Aduh Pak Tua, aku kayaknya nggak berani deh kalau Pak Tua. Takut baper ya, mohon maaf ya. Lebih kayak ternyata ponakan gue gini gitu loh. Oh iya benar. Ya nggak pengen aja. Iya, aku juga pas kemarin nonton tuh ada beberapa part yang kayak, hah, Bang Radit seriusan ngomong kayak, kan aku nonton sama Dul gitu kan. Iya. Bang Radit kayak gini. Soalnya dulu itu ngefans sama Bang Radit. Oh iya. Di Malam Minggu Miko. Oh iya. Gitu. Benar. Jadi dia kaget. Jadi dia kaget. Tapi ketawa kan? Ketawa, cuman speechless juga, Bang Radit kayak gini ya gitu ya. Asli stand up-nya. Iya gitu. Cuman ya udahlah, aku sekarang udah biasa nonton stand up jadi kayak ya udah. Gitu. Ya kalau off air tuh emang kayak gitu kan. Iya. Kalau apalagi stand up fest ya. Kalau stand up fest yang di Istora kan, itu kan juga tanpa sensor. Banget. Nah, kan ada bagian yang penonton maju ke atas panggung. Nah itu kan improvisasi. Kita kan nggak janjian. Itu aku seneng. Jadi kenikmatannya ada. Kalau kita mau nyambung tadi ya pembicaraan soal backup nggak backup ya. Iya. Aku nggak ada yang backup tuh untuk penonton maju. Gua harus bikin ini seru. Iya gitu. Kayak nge-host aja gitu kan. Harus membawa suasana, itu susah banget sih tuh. Iya dengan orang yang kita nggak tahu siapa. Iya. Dengan cerita apa yang mau dia bawa ke atas panggung, kita harus tektokan sama dia. Nah itu sih menurutku apa ya? Excitementnya sih
keseruannya dari situ. Deg-degannya juga dari situ sih. Deg-degannya kan dari situ. Bikin deg-degan tuh biasanya yang memorable banget gitu. Nah, jadi tadi kan kamu nanya ngelihat orang sebanyak itu pusing nggak? Iya, soalnya aku kadang di premier nih Bang, kalau udah premier kan di panggung tuh ya. Itu pusing loh ngeliat orang nonton tepuk tangan segala macam. Oh, di panggung yang pas diperkenalkan ya? Iya, itu aku tuh kadang udah kalau misalnya oke, kita nonton, aku kadang ke base campnya, ruang make upnya nggak nonton aku. Oh iya, kabur aja kan? Deg-degan di situnya gitu. Iya. Nah, kalau stand up mau sebanyak apapun aku nggak masalah karena aku mengontrol yang ada terjadi di atas panggung gitu loh. Yep. Maksudnya itu dalam kendaliku. Tapi kalau misalnya aku syuting atau aku resepsi lah, syuting aku masih sutradara lah, masih ini. Tapi kalau resepsi artinya aku pergi ke kawinan orang, itu tuh pusing karena aku nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di sana gitu. Dengan begitu banyak orang tuh aku nggak bisa ngontrol gitu, ini orang mau ngapain, mau kemana, mau ini ada yang ngantri kambing guling lah, ada yang apalah. Berarti Bang Radit gak suka premier juga dong? Datang ke premier orang? Enggak, aku biasanya ngumpet di WC kalau di PS. Pantesan gak pernah ngeliat Bang Radit. Oh, datang ke premier orang? Jarang banget. Jarang banget dong. Karena itu kan hektik banget gitu. Bener. Dan nggak taw itu siapa gitu. Kayak hai Tisa, selamat ya. Iya. Apalagi kalau ada artis kenal kita, terus datang nyamperin kita, terus kita bingung dia mau cipika-cipiki apa mau salaman. Jadi kayak di mana nih dia? Mau salaman. Kalau aku kan bingung nih mau salaman apa mau salim. Sama Bang Radit. Tua banget ya Bang. Tua banget gue ya mau salaman, diajak salim ya. Mau salaman apa? Gitu kan bingung kan. Kamu tapi udah mengalami dipanggil Kak kan sama lawan-lawan main yang sekarang. Udah sih, bahkan sekarang kan udah ada yang kayak peran 17 tahun SMA sudah mulai regenerasi makin banyak gitu. Oh, karena kadang-kadang aku sama teman-teman yang dulu mereka salim terus mereka sekarang cerita sekarang udah ada yang salim sama mereka gitu. Oke. Karena kan umurnya makin ke atas kan. Tapi aku kayaknya nggak pernah salim sama Bang Radit ya. Nggak apa-apa juga sih, malah bagus sih. Ngerasa tua banget ya. Kayak aku dulu tos deh. Dulu inget banget gitu, ayo gitu. Kau panggil aku Om ya dulu ya? Iya dulu Om Radit. Sumpah lucu banget, astagfirullah. Padahal menurut aku ya Bang Radit tuh tidak berdandan seperti om-om. Cuma nggak tahu kenapa bawaannya pengen manggil Om. Emang aku belain ya. Aku belain ya Bang. Emang aku sama semua orang emang kalau yang lebih tua dulu manggil Om sama Tante. Karena kan kecil. Jadi Om Tante, termasuk Bang Radit. Betul. Berarti kalau kamu sehari-hari lagi nggak ada syuting, kegiatannya ngapain? Kegiatannya karena nonton film. Terus sekarang aku alhamdulillah lagi ngambil les piano. Oh iya. Lagi pengen belajar piano. Dari nol berarti? Dari nol banget. Kadang pacaran. Oh, pacaran tuh ini juga ya, menyita waktu banyak juga ya. Sampai harus kan ada jadwalnya ya. Harus dicatat dong, harus pacaran. Terus kadang ngapain tidur. Aku agak males sih kalau nongkrong gitu. Kegiatan di Jakarta. Kalau orang kan pacaran tiap malam minggu kan keluar. Yang bikin excitement lagi apa di Jakarta? Kalau nonton kan udah standar lah. Kalau apa ya? Mungkin aku sekarang udah masuk 5 tahun nih jadi. 5 tahun pacaran. 5 tahun pacaran jadi paling di situ-situ aja gitu. Dan kebetulan pacarku introvert juga jadi kalau nggak di rumah masing-masing, di rumah dia atau di rumah aku, paling mall, udah. Nggak yang kayak bener-bener nyari kemana nih yang seru nih, enggak. Udah di situ-situ aja Bang. Karena aku sama Anissa tuh kadang kayak. Nah itu gimana tuh? Iya. Kayak mirip deh kita deh Bang. Iya. Masa Bang Radit mirip dulu, aku mirip Anissa. Oh gitu. Soalnya ada satu momen Kak Anissa bilang jangan deh. Kenapa bilang apa dia? Gitu. Kalau Bang Radit tuh mirip-mirip sama dulu, maksudnya. Oh kapan dia ngomong ketemu kamu? Ada di satu acara gitu. Kayak maksudnya sama-sama introvert, pacaran sama ekstrovert yang sukanya di luar. Terus yang satu. Which is kamu ekstrovert? Banget. Oh, I see. Dia cerita apa tapi? Cerita apa ya? Gak apa-apa Tis, daripada pacaran sama cowok yang suka keluar, mendingan di rumah aja. Gak apa-apa Tis, katanya gak apa-apa Tis. Gak apa-apa Tis gitu. Udah kamu lebih ribet ngurusin cowok yang suka main sampai tengah malam daripada yang seneng di rumah aja. Bener sih, karena aku anak rumahan banget. Ih gemes. Cuman
dia tuh jadi kayak kalau keluar rumah ya keluar rumah aja sekarang. Kayak dulu kan masih suka ngajak, sekarang kayak aku pergi dulu ya gitu. Dia pergi sama teman-teman. Kayak ya udah gitu. Ya udah. Nah, dia lagi sering ngajakin aku padel. Pedal. Oh. Padel aku inget. Ya dia sering ngajakin aku ketemu padel sih. Padel. Ngapain lu ketemu dia? Oh ya, padel itulah. Padel ya. Nah, cuma kadang aku suka dijebak tuh karena dia tiba-tiba sama teman-temannya. Dan nyaman gak, Bang? Ya aku biasa aja, tapi aku diem kan anaknya kan. Kalau rame aku diem aja. Cuma dia aja ke temen-temennya, dia tuh marah gak sih? Enggak dia. Sumpah sama banget. Oh iya sama. Kayak itu sumpah. Gimana kalau itu? Dia tuh suka gak sih? Iya. Datang ke acara ini, dia tuh kayaknya menakutkan ya gitu. Dulu tuh sering banget dibilang sama teman-teman kayak gitu. Karena kayak kita diem-diem doang kan. Padahal ya emang ya diem aja gitu. Iya diem aja, gak ngapa-ngapain kan. Kayak kosong aja Bang, kayak di anestesi. Kayak di anestesi kan. Ya, gak kayak dibius juga sih. Kayak gak ngapa-ngapain aja, udah kosong aja gitu kan. Iya tapi kan gini lah, masalahnya adalah kalau kita diem aja kenapa dikhawatirkan gitu. Kecuali kalau dia marah gak sih kalau misalnya lagi ketemu banting-banting meja itu kan. udah jelas kan. Iya kan itu marah. Kayak lama banget sih misalnya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita banting-banting kursi, banting meja, dia marah ya gitu. Nah ini kan dia gitu. Diem aja dia marah. Dia marah ya. Lah apa sih orang diem aja kok dia marah ya? Cewek-cewek zaman sekarang tuh emang sukanya sama cowok yang ini apa, aktif. Oh gitu. Kalau pasif tuh kadang menakutkan sih Bang. Oh. Menakutkan. Cuek. Iya sebenarnya bikin penasaran iya gitu. Cuman mungkin kayak wah ini kita salah ngomong gak ya gitu, kok dia marah ya, kok dia kayak diem aja ya gitu. Tapi waktu adaptasi kamu cukup lama tuh sebagai orang yang extrovert terus punya pasangan yang introvert tuh cukup lama. Karena kan ada hal-hal yang kayak harus diadaptasi dong. Iya, kayak, pasti. Ini tuh dia gimana sih gitu ya? Pasti. Bahkan waktu awal-awal pacaran kita tuh pacarannya saling bengong. Saling bengong aja gitu, aku bingung mau ngomong apa karena sangat takut. Jadi pacaran nih kayak 7 hari pertama tuh aduh ngomong apa ya gitu. Aku yang ekstrovert yang biasa ngomong sama orang gitu, sama dia tuh aduh bingung nih, takut salah ngomong, takut dia baper apa yang aku omongin segala macam. So aku sampai ngomong gini, pembukaannya gini, Dul, menurut kamu arti hidup itu apa sih? Capek gitu. Banget gua. Saking aku udah yang basic aja deh, difilsafatin aja deh udah. Coba nyambung gak nih gitu, aku ngetes. Ternyata dia melayani sih gitu, melayani apa yang malah jadi tertarik. Ya tertarik aja, dia respon, tapi memang harus aku duluan yang ngajak ngomong gitu. Apa arti hidup? Arti hidup. Apa obrolan itu? Kalau aku yang ngomong kan ya gini sayang, gini hidup tuh gini. Kalau dia kalau cowok introvert paling. Cowok introvert ada ininya, ada kategori nih. Ya hidup gitu. Udah gitu doang kan. Hidup ya nafas gitu kan. Udah itu doang. Bener juga sih. Cuman ya ini tantanganku ya karena pernikahanku sama Anissa tuh udah bertahun-tahun. Pacaran juga udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun banget tuh. Iya udah lama banget. Dan sedangkan sekarang tuh kita kayak kalau lagi weekend tuh kalau nggak sama anak-anak mau kemana ya gitu. Sekarang pertanyaannya udah kayak gitu. Karena nonton ya udah standar banget nonton. Gitu. Nonton aja di rumah bisa kan? Gitu. Iya di Netflix juga bisa. Ke bioskop mager juga, macet dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita lagi nyari hal-hal baru. Oke. Nah, ternyata serunya adalah nyari tempat makan jadinya kalau buat kita. Jadi kayak ngulik, oh nih tempat makan apa nih yang enak. Iya, yang ramai di TikTok apa segala macam. Jadi kayak mentoknya itu doang gitu. Iya sih. Iya paling gitu sih, Atau ke pameran lukisan. Museum. Iya. Wah gila sih, ini Bang Alit sama banget kayak iya? Sumpah. Dia juga sering ke situ ke museum. Iya sering, paling ngajaknya entah itu di tempat makan, rumah kita masing-masing, atau ya kita ke museum yuk, pameran yuk. Iya pameran tuh seru sih. Nyari gitu yang seru-seru gitu. Pameran seru sih. Gitu. Terus tapi kadang kan Anissa, kalau aku sih tertarik ya sama lukisan yang gitu-gitu ya. Dia tuh kayak waktu datang ke pameran kan dia ngeliat lukisan kan, terus dia kayak ini maksudnya gimana gitu. Karena kan kita sering lihat lukisan yang ini apa sih gitu. Oke. Terus aku bilang ke dia, kalau aku sih cara nikmatinnya kita lihat lukisan, terus kita nanya lukisan ini membuat kita ngerasain apa. Oke. Jadi jangan ditanya ini maksudnya apa gitu. Tapi kita lihat nih, itu ngasih kita perasaan apa. Oke. Terus dia ngeliat lukisannya, terus nangis dia. Dalam banget tuh. Iya. Wah berarti dia melankolis. Iya, melankolis. Iya.
Nah kan HP-nya hilang tuh, jadi dia bingung di. Berarti karena HP-nya hilang ya bang? Bukan nangis aja ya? Atau lagi keinjak kaki Bang Radit di situ ya? Enggak ya? Cuman dia ini emang jadi seneng gitu. Nah tapi kalau aku magernya kok diajakin kegiatannya dia. Contoh belanja, aduh. Sama juga. Sama. Kalau dulu Premier. Oh, Premier. Kalau aku emang gak terlalu suka Premier. Cuman kan ya itu bagian dari pekerjaan gue kan. Cuman kalau aku ajak dulu Premier, sayang aku pulang dulu ya gitu. Sayang aku pulang duluan ya gitu. Oh, mager ya, karena rame. Nah, itu sama kayak Bang Rit, belanja juga gak suka. Oh, belanja juga. Maksudnya yang Bang Rit kan belanja gak suka. Oh, kalau dia Premier. Dia Premier. Seru banget. Tisa, terima kasih udah mampir. Good luck buat IP-nya, good luck buat semuanya. Thank you, dadah.